Selamat pagi, salam berjumpa kembali dengan Memdani, salam sehat selalu untuk kalian semua. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat dalam mengikuti pelajaran PJJ kita hari ini ya. Hari ini Memnya akan memberikan pembelajaran di tema 6. Masih di tema 6, yaitu kita masuk ke subtema 3, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan 3. Simak dengan baik penjelasan yang memberikan, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Teks penjelasan pada media elektronik. Teks eksplanasi berisi tentang informasi maupun fakta ilmiah. Teks eksplanasi kita temui di berbagai media elektronik, yaitu seperti televisi dan radio. Selain itu, media elektronik seperti e-book atau buku elektronik yang sangat bermanfaat dan digunakan di mana saja kita berada. Isi paragraf pada bacaan. Setiap bacaan tersusun dari beberapa paragraf. Masing-masing paragraf memiliki isi dan pembahasan yang berbeda-beda. Isi masing-masing paragraf pada bacaan dapat disimpulkan dengan mengamati kata penting yang ada pada paragraf tersebut. Kata penting tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kalimat, sehingga dapat menjelaskan isi dari paragraf tersebut. Kita masuk ke IPA. Perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berapa benda padat. Benda padat ada yang menghantar panas dengan baik dan ada yang tidak. Bahan yang dapat menghantar panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contoh konduktor adalah benda yang terbuat dari logam, seperti panci, penggorengan, dan lain-lain. Bahan yang sedikit menghantar panas disebut semikonduktor. Contoh semikonduktor adalah gallium, arsenide, germanium, dan silikon. Kalian bisa lihat contoh dari semikonduktor di bawah ini. Bahan yang tidak menghantar panas dengan baik disebut isolator. Contoh isolator adalah benda yang terbuat dari kayu, kain, maupun plastik. Ini adalah contoh dari benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Benda yang bersifat konduktor dimanfaatkan pada suatu barang untuk menghantarkan panas, sedangkan benda isolator dimanfaatkan pada suatu barang untuk menghalangi atau merangkap panas. Contoh benda yang bersifat konduktor dan isolator adalah tremos. Jadi dalam tremos tersebut di luarnya dingin tapi di dalamnya panas. Itu adalah contoh benda yang bersifat konduktor dan isolator. Kita masuk ke SBDP. Gambar cerita. Kalian bisa menyimak gambar cerita yang ada di samping ya, contohnya. Kita lihat di sini, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita sering ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran, poster dan brosur. Juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Gambar cerita dibuat agar pembaca lebih mengerti maksud dari sebuah cerita dengan mudah.
Kegunaan lain dari gambar cerita adalah membuat cerita menjadi menarik dan memperindah tampilan cerita. Kamu kalau sering membaca komik, di situ pasti ada gambar, ada ceritanya. Nah, contohnya mungkin seperti itu ya, gambar bercerita. Fungsi gambar bercerita. Di sini ada memiliki 5 fungsi, yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Yang kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarannya. Kalian bisa lihat contoh gambar cerita yang ada di samping. Di sini contohnya cara menggunakan masker yang benar. Ya, di situ ada gambarnya, ada cara-cara penggunaannya dan manfaatnya. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh fungsi dari gambar cerita. Kita masuk ke IPS. Perbedaan aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya selalu terjadi di sekitar kita dan berbeda-beda. Contoh kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai yaitu bermata pencarian sebagai nelayan. Sedangkan di pegunungan adalah berkebun. Kalian bisa lihat contoh pada gambar di samping. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat pun berbeda. Contohnya yaitu di Solo dan Pekalongan merupakan daerah yang terkenal dengan batiknya. Akan tetapi motif batik dari Solo lebih banyak menggunakan warna alam seperti coklat dan putih. Sedangkan motif batik Pekalongan lebih berwarna-warni. Kalian bisa lihat contoh batik Solo dan batik Pekalongan pada gambar yang ada di samping. Kita masuk ke PPKN. Melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jika seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan terjadi permasalahan sosial. Selain itu, tidak dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran MEM hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap terus ikuti pembelajaran MEM untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih.